Halo pemirsa, musim tahun ajaran baru sekolah yang berarti pengeluaran ekstra bagi banyak keluarga. Bagi mereka yang sudah mempersiapkan dananya tentu tidak ada masalah, namun banyak yang tidak memiliki tabungan sehingga terpaksa pinjam sana-sini termasuk ke pinjaman online alias pinjol. Bisnis pinjaman online memang cukup menggiurkan. Perputaran uang di pinjol resmi saja mencapai puluhan triliun rupiah per tahunnya. Belum termasuk pinjol gelap yang juga gencar mencari nasabah walau aparat rajin menutupnya. Cara meminjam yang mudah dan cepat menjadi alasan mengapa pinjol mudah menggait nasabah. Namun tidak sedikit yang gagal bayar dan akhirnya bunuh diri. Lantas bagaimana membenahi industri pinjaman online ini agar semakin sedikit masyarakat yang terjerat utang pinjol? Bersama saya Maria Liziasi, inilah Economic Challenges dalam episode Pinjol Antara Anugerah dan Musibah. Per Mei 2023 mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 28,11% year on year menjadi sebesar 51,46 triliun rupiah. Kalau Januari tahun ini ada 1.200 pengaduan, di bulan Juni ini terdapat hanya 275, jadi turunnya sangat signifikan dan terutama penurunan terbesar itu atas pengaduan pinjol ilegal. Pinjol-pinjol ilegal ini harus diusut, diberantas secara tuntas. Pemirsa, saya akan langsung perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah bergabung di studio bersama saya di sini. Ada Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Sarjito. Kemudian Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Sunu Widiatmoko. Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah. Dan pendamping korban pinjol, Ahmad Junaidi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya di Economic Challenges. Mungkin yang pertama saya ingin menggali cerita dari Pak Junaidi terlebih dahulu sebagai pendamping dari para korban yang terjerat pinjol ini. Seberapa marak sebenarnya Pak kasus-kasus pinjol selama ini? Saat ini mulai marak lagi ya. Jadi kalau kemarin itu habis Pak Jokowi merintahkan, kemudian itu agak sepi sedikit. Nah ini sekarang udah mulai marak lagi. Memang benar tadi sampaikan ya, karena mungkin lagi musim sekolah atau mungkin menjadi lebih menguntungkan hari ini bisnis pinjol itu. Makanya kalau saya lihat kemarin sampai 51 triliun yang tercatat. Bahkan itu menurut saya gunung es. Yang tidak tercatat mungkin 3 atau 4 kali atau 5 kali lipat dari itu yang dikatakan ilegal itu ya. Mungkin seperti itu. Seberapa jauh kasusnya? Kasus yang paling marak atau yang paling menyedihkan misalnya? Banyak sih, yang bunuh diri juga ada ya beberapa ya. Yang Bapak tangani begitu? Ada. Itu pinjol ilegal atau legal? Ilegal. Yang tapi legal? Kan sekarang legal pun rasa ilegal juga lah, sama. Maksudnya gimana tuh Pak? Terornya kan juga sama. Jadi terornya orang pinjol legal itu ya. Apa enggak diteror pinjol legal? Teror sama aja. Disebar data ya sama, dimaki-maki sama, kebun binatang juga ngikut sama aja. Jadi nggak ada perubahan selama ini yang Bapak sama. rasakan? Masih tetap. Masih tetap sama? Masih tetap. Bagaimana mungkin tanggapannya Pak Sarjito? Baik, jadi yang fenomena yang sangat ramai sebenarnya adalah yang ilegal. Ya. Jadi saya sampaikan tadi ke Pak Junaidi, kepada seluruh pemirsa Metro TV dan siapapun masyarakat luas, apabila ada bukti pinjol legal atau berizin dari OJK melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, melampaui batas, melanggar ketentuan perundang-undangan, maka laporkan kepada kami akan tindak. Tapi Pak Junaidi tadi mengatakan ada yang legal rasa ilegal, atau ilegal rasa legal gitu ya? Makanya Pak, bahkan gini, saya ada satu komunitas itu ya, jadi namanya Secret Finansial, karena YouTube saya itu Secret Finansial, itu ada komunitas di mana kita tiap hari mengedukasi para korban pinjol, dan pelaku dan korban itu beda-beda tipis lah. Kalau memang itu yang diminta, datanya apa tak kasihkan, karena hari ini terus terang dari kita itu buntu. Kita udah lapor Polres, polisi, Polda, Barreskrim, banyak, tidak ada yang direspon. OJK pun kalau mungkin memang butuh berapa pengaduan misalnya, oke Pak Jun 10.000 tak kasih. Baik, jadi ternyata yang legal pun juga banyak yang nakal. Pak Sono gimana? Ya,
kami dari asosiasi berkepentingan dalam perlindungan konsumen, kami melakukan apa yang harus kami lakukan untuk memastikan bahwa anggota kami itu taat azas terhadap code of conduct. Nah, kalau memang ada bukti sahih yang memang melanggar, tinggal disampaikan kepada kami, bisa juga melalui OJK, bisa langsung kepada kami, nanti kita akan tindak lanjuti. Sebetulnya OJK dan asosiasi sama, karena kita itu ingin sama-sama melindungi konsumen. Bukti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di sini kalau dari OJK dan misalnya? Kalau dari kami Sekjen jelas ASPI, bukti rekam jejak digitalnya. Jadi kalau yang sering terjadi itu adalah jelas pinjaman ini KTP, kode pinjaman. Kemudian kalau seandainya ini terkait dengan penagihan, rekaman penagihannya. Itu kalau seandainya itu ada, itu cukup buat kami untuk melakukan penelusuran. Karena kita juga ada mekanisme di kita untuk melakukan penelusuran kepada anggota kita. Jadi even kepada kode pinjaman, jadi kalau misalkan disebutkan kode pinjaman sekian-sekian, kita bisa langsung cek kepada sistem di fintech data center kami, cross check kepada anggota kami. Nah, kalau cross checking ini terjadi valid, tidak bisa dibantah secara digital, kita akan sampaikan kepada komite etik. Nah, komite etik akan memproses. Rekam jejak digital ada berarti Pak Junaidi? Ada, cuman yang jadi masalah udah tak laporkan. Terus ada enggak feedback ke saya sebagai pelapor? Tidak ada feedback, mungkin bagaimana komentarnya? Tidak lanjuti dan sebagainya. Oke, Pak Sarjito bagaimana kalau menanggapi hal tersebut? Apakah memang rekam jejak digital cukup? Saya kira tadi disampaikan Pak Sunu ya, nanti kita tunggu dari Mas Junaidi. Kalau ada bukti-bukti konkret dan kuat bahwa pinjol legal atau berizin dari OJK melakukan proses penagihan yang melanggar hukum, maka sampaikan ke kami dan kita akan melakukan pemeriksaan. Dan kalau terbukti, doktrinnya adalah strict liability, bahwa direksi, komisaris, pegawai POJK dan pihak ketiga yang bekerja untuk POJK, maka dia POJK wajib bertanggung jawab. Tapi kembali lagi harus bukti-buktinya strong. Nah, kalau yang illegal lain lagi ceritanya. Yang illegal kita sedang melakukan berbagai langkah metode pencegahan. Melalui kita akan panggil Meta, kita panggil Google, dan kita kerjasama erat dengan Kominfo dari sisi pencegahan. Agar supaya tidak ada lagi yang berterbangan di masyarakat yang bisa di pick up sehingga gampang orang melakukan pinjaman di illegal itu. Dan selain kita edukasi, kita di sisi penindakan juga dengan lahirnya Undang-Undang P2SK, kita akan melakukan penindakan yang lebih represif dan keras. Karena ancaman hukumannya juga sangat tinggi. Bberati baru akan ya Pak? Karena Undang-Undang P2SK kan baru lahir. Baru disahkan awal Januari ya sebenarnya, dan juga masih moratorium. Enggak moratorium. Udah jalan, bisa jalan. Oke. Ini menarik juga. Mungkin saya ingin minta tanggapan Pak Peter juga di sini. Pak Peter, evaluasi atau misalnya pengawasan begitu ya dari pinjaman online ini, apakah Bapak rasa sudah cukup mengedukasi masyarakat? Kalau edukasi saya kira udah nggak habis-habisnya OJK melakukan itu. Ya, upaya keras, ya, upaya yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh OJK, dan juga tidak hanya OJK, ya, banyak pihak juga yang juga melakukan edukasi. Tapi persoalannya kan pinjol ini ya itu tadi, kalau orang udah terdesak, ya kondisinya sudah sangat terdesak, tadi udah sampaikan juga kan kebutuhan begitu besar, ya, dan ketika mereka membutuhkan sekali, ya itu ada tawaran-tawaran yang sangat menarik, yang menurut mereka itu pada saat itu itu menjadi solusi bagi mereka. Nah, ketika mereka sudah masuk dalam perangkap, karena kalau udah kondisi seperti itu, mereka udah nggak mikir lagi ini legal, ilegal, nggak ada lah ya. Mereka yang penting ini adalah solusi bagi mereka. Nah, ketika mereka sudah terperangkap, nah ini persoalannya adalah mereka tidak mampu untuk membayarnya kembali. Karena memang pertama, ya khususnya ini untuk yang ilegal itu memang perangkapnya luar biasa. Ya, karena begitu mereka masuk, itu kewajiban yang mereka harus bayarkan itu jauh berlipat-lipat. Bayar pokoknya aja mereka nggak mampu, apalagi harus mereka membayar bunganya yang begitu besar. Nah, ketika mereka udah kondisi seperti ini, ya, tanpa harus mereka dibombardir dengan tagihan-tagihan yang kadangkala itu bukan kadangkala lagi, seringkali itu dilakukan dengan sangat kasar, dengan sangat yang tidak manusiawi. Ya, tanpa mereka diperlakukan seperti itu pun mereka tuh sebenarnya udah
pressure bagi mereka itu, stresnya mereka itu sudah luar biasa. Berarti upaya pencegahan seperti apa dong yang harus dilakukan khususnya misalnya Ya. sama OJK nantinya? Tapi mungkin boleh dijawab selepas jeda Pak, Oke, ditahan ya. dulu Oke. jawabannya. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Economic Challenges. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.